Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, kita kali ini akan melanjutkan latihan soal tryout untuk ujian sekolah ya. Dalam hal ini sudah sampai ke bagian yang kedua. Apa saja yang akan kita bahas dalam kesempatan ini? Ya, materi-materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan materi yaitu institusi sosial ya, pembentukan institusi sosial, jenis institusi sosial dan tatanan sosial. Ya, di sini dengan KD mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Ayo kita akan bahas. Nah, sebelumnya ya, dukung terus channel Sosio Bakti dengan memberikan like, kemudian kalian share ya kemana saja teman kalian dimanapun berada ya. Kemudian yang belum subscribe. Oke, jangan lupa komennya. Terima kasih ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya dalam materi tersebut. Ini ada soal apa? Tentang institusi sosial ya. Di sini ada keluarga ya, ini ada institusi berkaitan dengan pekerjaan ya, hubungan kemasyarakatan. Nah, anakku sekalian, di sini dicontohkan ada beberapa tipe lembaga sosial. Sebelumnya masih ingat ya kalian tentang apa sih yang dimaksud dengan institusi sosial? Ini sering dinamakan juga lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini sering kali kabur dengan istilah organisasi ya. Nah, kalau organisasi itu adalah kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya sekolah ABC misalnya, itu di situ ada kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan dalam bidang lembaga pendidikan ya. Institusinya lembaganya adalah lembaga pendidikan. Nah, terus kita lihat lagi misalnya pasar modern di daerah tertentu. Nah, itu pasar itu adalah kumpulan dari orang-orang untuk mencapai tujuan ekonominya ya. Nah, lembaganya lembaga apa? Yang mengatur itu adalah lembaga ekonomi ya. Jadi lembaganya adalah lembaga ekonomi, wadahnya adalah pasar modern tersebut. Jadi ada perbedaan antara institusi atau kita kenal dengan lembaga sosial dan organisasi ya. Nah, atau organisasi atau asosiasi. Nah, para pembelajar, kalau begitu lembaga sosial itu apa? Institusi apa? Nah, kalau tadi asosiasi atau organisasi adalah kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat wadah-wadah sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada. Institusi atau lembaga sosial itu adalah seperangkat norma ya, bukan cuma satu norma ya, seperangkat, jadi banyak ya, atau kumpulan dari norma, aturan, tata cara yang mengatur perilaku tindakan individu dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun ya, saling berkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi guna untuk mempertahankan fungsinya dan stabilitas dari seluruh masyarakat ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ini banyak sekali ya macam-macamnya ini daripada lembaga-lembaga sosial itu ya. Apa saja dari tipe-tipe atau macam-macam dari lembaga sosial itu. Jadi tipe-tipe dari lembaga sosial itu bisa kita lihat misalnya berdasarkan sudut perkembangannya. Nah, dalam sudut perkembangannya itu ada yang namanya crescent institution, yaitu lembaga yang tumbuh melalui adat istiadat masyarakat. Nah, lawannya itu ada enacted institution, jadi lembaga yang sengaja dibentuk ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada lagi yaitu lembaga yang berdasarkan
interaksi sosial nih, bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu basic institution, lembaga sosial yang dianggap penting untuk memelihara tata tertib nih. Itu contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Lalu subsidiary institution, lembaga yang meliputi hal-hal dalam masyarakat yang kurang penting. Nah, terus ada lagi pengelompokan yang lain berdasarkan sudut penerimaan ya. Jadi ada lembaga yang diterima oleh masyarakat ya. Jadi sanctioned institution, lembaga yang sudah diterima, lembaga dalam masyarakat, misalnya apa, sekolah, negara. Kemudian lembaga yang tidak diterima, unsanctioned institution, yaitu masyarakat menolak, masyarakat yang ditolak ya oleh masyarakat, misalnya organisasi kejahatan dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada lagi tuh berdasarkan sudut penyebarannya. Jadi secara penyebarannya itu lembaga sosial ada yang bersifat kita sebut sebagai general ya, general institution yang penyebarannya itu umum seperti agama ya. Kemudian ada restricted institution yang lembaga-lembaga sosial yang hanya diketahui oleh sebagian kecil dari masyarakat ya. Kalau tadi agama itu umum, berarti ini bagiannya ya, misalnya agama Islam, agama Katolik, agama Kristen yang tentu tahu adalah tentu pengikutnya ya, tentang aturan-aturan, norma-norma yang ada di dalamnya. Kemudian berdasarkan fungsinya, jadi ada operatif institution, kemudian di sini lembaga yang punya fungsi untuk menghimpun pola-pola, cara-cara ya, atau cara-cara diperlukan dalam masyarakat. Kemudian ada regulatif institution, yaitu institusi yang berfungsi mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan di masyarakat, misalnya institusi hukum, politik, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari proses terbentuknya, bagaimana suatu lembaga sosial itu berawal terbentuk dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama ya. Kemudian terbentuk norma-norma yang dianggap penting. Nah, sekarang kita baca di sini dari pernyataan yang ada. Yang pertama ini adalah institusi pengawasan atau regulatif institution yang berfungsi mengawasi masyarakat tadi ya, seperti apa, lembaga hukum ya, lembaga politik, dan lain-lain. Nah, kemudian institusi pendidikan, educational institution, ini menangani proses sosialisasi seseorang ke suatu kebudayaan. Lalu institusi perekonomian, economic institution, menangani masalah kesejahteraan material, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat pernyataannya institusi hiburan, restricted ya, jadi recreational institution, menangani masalah kebutuhan masyarakat akan penyegaran fisik dan mental. Lalu institusi keagamaan, religious institution, mengatur manusia dengan Tuhan dan akhirat. Nah, yang diminta, yang sudah kita bacakan tadi, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan. Yang mana itu? Ya. Nah, tadi sudah kita jabarkan ya. Jadi institusi pengawasan seperti lembaga politik, lembaga hukum, ya itu tentu dipakai perangkat aturan yang disepakati bersama ya. Kemudian institusi pendidikan, ini juga kita lihat dari proses kebutuhan masyarakat, tentu ini disepakati bersama. Kita membentuk satu aturan-aturan yang ada, kumpulan aturan ini tentu atas kesepakatan bersama ya. Kemudian institusi perekonomian juga begitu, misalnya seperti apa, pasar ya, terbentuknya pasar, akhirnya nanti wadahnya itu juga akan menuntut daripada kesepakatan bersama ya. Begitu. Jadi menangani masalah-masalah material dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi, ini membutuhkan kesepakatan ya, bersama ya dari masyarakat. Jadi kalau hiburan ya tergantung dari
orang-orang tertentu yang memiliki keinginan hiburan masing-masing ya. Institusi keagamaan juga tergantung pada individu masing-masing. Nah, disinilah maka yang mana institusi sosial yang terbentuk dengan cara kesepakatan adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya yang A. Ya. Jelas ya para pembelajar? Ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang apa ini? Baik, kita pokok soalnya apa? Dari perbedaan sosial terdapat pembentukan identitas sosial tersebut adalah, oh ya, ini masalah yang berkaitan dengan pembentukan identitas ya, pembentukan identitas sosial dalam masyarakat. Baik, kita akan memahami. Coba kita baca dulu soalnya. Dalam kehidupan masyarakat kita jumpai kenyataan adanya perbedaan-perbedaan sosial ya antara individu dan kelompok. Seperti seseorang yang memiliki hobi memancing cenderung untuk berkelompok pada kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan hobi yang sama. Akibat dari perbedaan sosial terhadap pembentukan identitas sosial tersebut adalah A. Individu mencari persamaan atau perbedaan terhadap kelompok lain. Individu sosial dipengaruhi oleh faktor primordial masing-masing. Tokoh atau kepemimpinan dalam masyarakat mempengaruhi identitasnya. D. Menghilangkan keunikan ciri-ciri sosial yang dimiliki masing-masing kelompok. E. Dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan etnis masing-masing kelompok. Ya, siapa yang hobi memancing? Ya. Nih kita lihat gambar-gambarnya. Biasanya kalau kalian punya hobi memancing, cari kawan yang mana? Ya sama-sama memancing, karena akan tersalurkan ya hobi kalian. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan identitas sosial ya? Jadi identitas sosial itu merupakan pengetahuan ya. Identitas sosial ini merupakan pengetahuan di sini ya. Yang berkaitan dengan bahwa ia itu adalah milik dari kelompok sosialnya ya, kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok. Nah, identitas ini muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Nah, identitas sendiri adalah ciri ya. Kalau identitas sendiri itu adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas ya, bersifat khas. Nah, sebagaimana kita tahu, identitas tuh biasanya kalau kalian menulis identitas diri apa ya? Nama, tempat lahir, pekerjaan. Nah, pembentukan identitas individu kelompok itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial dengan orang lain ya, orang lain atau anggota kelompok lain. Sehingga apa? Sehingga identitas sosial ini membentuk yang namanya kepercayaan dalam memiliki kelompok. Kemudian merasa pentingnya dari kelompok tersebut ya, dari kelompok tersebut. Misalnya seseorang punya suku ABC ya, tentu dia akan merasa punya kepercayaan terhadap kelompok suku ABC tersebut. Juga dia merasa penting untuk menjadi bagian dari kelompok ABC tersebut ya. Nah, konsekuensi daripada identitas kelompok itu adalah munculnya in group dan out group ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang mana dari jawaban ini? Nah, kalau kita ingat dari konsepnya Jacobson, teori identitas sosial bahwa itu fokus terhadap individu dalam mempersepsikan dan menggolongkan diri mereka berdasarkan identitas personal dan sosial yang ada pada mereka ya. Jadi seseorang akan fokus pada identitas personalnya dan identitas sosial mereka. Di sini dia memancing nih, hobi memancing, cari lagi orang memancing. Jadi konsekuensinya apa terhadap identitas sosial dia kan mencari persamaan ya kan, mencari persamaan, juga perbedaan terhadap kelompok lain ya. Tentunya dia akan mencari orang-orang yang sama dengan hobinya.
Nah, membentuk in group, memancing di sini ya. Inilah tentu dari sekian jawaban ini yang paling tepat adalah yang A. Individu mencari persamaan atau perbedaan terhadap kelompok lain. Jadi dia tidak mungkin bergabung dengan kelompok yang berbeda, kan? Jadi akan membentuk out group ya, karena dia menggabungkan diri, merasa yang lebih penting adalah kelompok sesuai dengan apa yang dia miliki, hobi memancing itu. Paham ya para pembelajar? Jawabannya adalah yang A. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor berikut. Ya, ini soal berkaitan dengan pembentukan tertib sosial. Masih ingat gak pelajaran tentang tertib sosial itu? Ya, di kelas 10 ya. Iya, yuk kita perhatikan dulu. Pada kegiatan jual beli di pasar terjadi kesepakatan antara pembeli dan pedagang tentang apa yang diperjualbelikan, baik dalam alat ukur sesuai barang yang dibeli seperti timbangan atau satuan ikatan dan alat tukar ya. Jadi kalau kalian belanja ke pasar nih biasanya ada alat ukur yang dipakai ya. Apa keperluan kita tuh misalnya buah-buahan apa ditimbang ya atau dibeli satuan ya. Jadi itu kesepakatan alat ukur untuk membeli barang kita, dan alat tukar ya dengan rupiah atau dengan secara online ya. Nah, ini alat tukar. Nah, di sini berupa kesepakatan harga jual beli tersebut. Ilustrasi terjadinya kesepakatan kegiatan di pasar nih ya, ini di pasar. Tersebut berhubungan dengan unsur pembentuk tertib sosial, yaitu order, keajekan, pola, tertib sosial atau perilaku. Iya, jadi kita mengingat kembali ya materi tentang tertib sosial. Apa sih tertib sosial itu? Jadi tertib sosial itu adalah atau sering dikenal dengan istilah social order tuh ya. Adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi hidup ya, yang kondisi hidup ya, kehidupan ya, maksudnya di masyarakat yang aman, dinamis, teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai dan norma ya dalam interaksi sosial. Nah, di sini ada unsur-unsur yang berkaitan dengan tertib sosial. Ya, dalam jawaban ini ada order, ada keajekan, ada pola ya dan sebagainya. Tadi sudah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan tertib sosial. Order itu kalau kalian suka order apa? Order, iya pesanan ya, pesanan. Jadi biasanya kita misalnya memesan sesuatu, kita memesan misalnya minuman A, yang harus dikirim ya tentu minuman A. Jadi aturan seperti itu, pesanannya harus sesuai. Kalau tidak, kita tidak setuju, tidak sepakat untuk membayar ya. Nah, itu order. Jadi order itu kalau di sosiologi sistem nilai yang berlaku dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Sebagai contoh misalnya aturan-aturan ya dalam masyarakat. Jadi misalnya kalian masuk ke sekolah kalian menandatangani tata tertib, ordernya itu. Jadi kalau kalian sepakat silakan masuk ke sekolah tersebut ya. Jadi tata tertib itu merupakan order ya. Dalam masyarakat banyak sekali aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Misalnya di RT RW mau ikut aturan gotong royong ya, kerja bakti, itu order tuh. Kemudian pola itu adalah bentuk yang lebih umum ya dari interaksi sosial yang menunjukkan adanya keteraturan sosial yang lebih baku apabila dibandingkan dengan tertib sosial ya. Misalnya pola jadi model ya, misalnya apa, model yang dianggap ayah yang bijak adalah misalnya bertanggung jawab ya. Kemudian kita di masyarakat menyelesaikan masalah yang jadi model yang dianggap bisa dicontoh, bermusyawarah misalnya. Jadi itu adalah model, adalah pola ya. Terus kajegan ya. Kajegan itu adalah sebuah keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang teratur, tetap, tidak yang teratur atau tetap ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian atau tidak berubah
Jadi keajegan itu adalah keteraturan yang tetap, tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Ya. Nah, sekarang kita fokus kepada soalnya kembali. Nah, di sini apa? Kalau kita lihat orang-orang terlihat terjadi suatu kondisi tertib sosial yang ada dalam masyarakat ini, ya, dengan cara apa di sini sepakat dengan alat yang di sini yang dituliskan adalah apa ini aturan-aturannya, ya, sepakat dengan alat ukur, kemudian alat tukar yang diberikan. Berarti apa yang dikemukakan di sini adalah ini adalah bagian dari order, ya. Jadi di sini kesepakatan kegiatan di pasar tersebut berhubungan dengan unsur pembentuk tertib sosial adalah order. Karena mereka sepakat dengan aturan-aturan yang dibuat, ya, misalnya dengan timbangan, dengan alat ukur, satuan, bijian dan sebagainya, ya. Pahami bersama order, ya. Jadi aturan ini yang ditekankan adalah aturan yang disepakati bersama di pasar. Jadi sesuai dengan ordernya apa, aturan yang disepakati apa. Baik, jawaban nomor soal ini adalah yang A, order. Ya. Ya. Jadi kalau perilaku ini tindakan, ya, dari seseorang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Berikut kita ke soal selanjutnya. Ya, di sini soalnya ada, ya, kalian lihat piramid, gambar piramid tentang apa ini? Gambar apa yang kalian ingat? Iya, stratifikasi, ya. Perhatikan bagian stratifikasi sosial berikut ini. Masih ingat kalian tentang stratifikasi? Iya. Jadi struktur sosial masyarakat Indonesia itu dibedakan, bisa dibedakan atau dilihat dari dua cara pandang, ya, yaitu ada struktur sosial vertikal, ada struktur sosial horizontal. Struktur sosial vertikal itu disebut dengan stratifikasi sosial, yaitu membedakan masyarakat, ya, secara vertikal, ada atas, menengah atau bawah. Nah, satu lagi disebut yang horizontal itu adalah diferensiasi sosial, membedakan masyarakat secara sejajar. Ya, ada suku bangsa, ada ras, ya, ada antar golongan, ada agama, ya. Nah, di sini yang ditanyakan apa sih? Berdasarkan gambar tersebut yang menjadi dasar dari stratifikasi ini apa? Oke. Yang pertama ini kelas atas, 2 disebut kelas menengah, 3 kelas bawah. Ya, yang menjadi dasar apa? Ekonomi, pendidikan, kekuasaan, keturunan atau kehormatan. Nah, para pembelajar sekalian, kalau kita perhatikan di sini stratifikasi itu kita sebutkan tadi membedakan masyarakat secara vertikal. Ada yang atas, menengah atau bawah. Kenapa sih orang ditempatkan di atas, menengah atau bawah? Berarti itu ada sesuatu yang dihargai, ya. Ada sesuatu yang dihargai dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih berharga. Nah, yang lebih dihargai ini apa saja? Bisa kekayaannya, bisa pendidikannya, bisa kekuasaannya, jabatannya, ya, tadi jabatannya, bisa keturunan, bisa faktor kehormatan. Nah, kalau disebut kelas sosial ini biasanya untuk menyebutkan apa? Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Bukan buat pendidikan, bukan buat kekuasaan, tapi biasanya ini adalah kategori dalam ekonomi, ya. Jadi pembedaan ekonomi, di mana penghargaan terhadap ekonomi ada masyarakat yang disebut kelas atas, menengah dan bawah, itu adalah di sini stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang A. Baik, terima kasih, ya. Kalian tentunya bisa lebih memahami. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Ya, kita baca langsung, ya. Perbedaan yang menunjukkan adanya tingkatan lebih rendah atau lebih tinggi seperti perbedaan jabatan dalam suatu organisasi dapat menimbulkan dampak positif atau negatif. Dalam ekonomi, seorang pengusaha harus dapat mengupayakan sikap adil terhadap bawahannya dengan mewujudkan sikap kesetaraan yang sesuai, yaitu A. Memberikan hadiah pada saat karyawan ulang tahun, B. Mengajak karyawan liburan yang memiliki kesamaan hobi,
C. Bekerja sama dengan untuk mendapatkan tender proyek tertentu dengan berbagai cara. D. Saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hukum. E. Membedakan perlakuan terhadap karyawan sesuai dengan status jabatannya. Ya, dalam option ini yang mana yang paling tepat? Ya, jadi kalau kita lihat dari pokok soalnya, di sini menginginkan bagaimana ya seorang pengusaha itu harus bersikap adil terhadap seluruh bawahannya, ya tidak memilah-milah. Berarti yang harus dikedepankan di antara jawaban ini yang mana? Ya, tentunya di sini ya bahwa saling menghargai, ya semua harus bisa saling menghargai, menghormati serta menjunjung tinggi hukum. Nah, ini kalau sudah tingkatannya ini berarti kita sudah bisa menempatkan diri kita di sini bisa mewujudkan sikap kesetaraan yang sesuai, ya bukan sekedar kalau lagi ulang tahun begitu ya dikasih hadiah, tapi kalau dia tidak menghargai masalah hukum ya tentu itu tidak setara, tidak punya sikap yang adil ya. Nggak apa-apa kasih hadiah-hadiah, tapi harus tetap menghargai siapapun itu ketika dia tidak dalam kondisi yang dimaksud. Kemudian mengajak karyawan liburan yang memiliki kesamaan hobi. Ini juga kan kalau yang nggak sama hobinya gimana, merasa tersinggung ya, tidak pernah diajak kemana-mana. Lalu bekerja sama yang ini untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Waduh, ini jangan dilakukan ya. Kalau dengan berbagai cara ini berarti nggak melihat halal atau haramnya, bahaya ya. Ini bukan sikap yang bertanggung jawab. Kemudian membedakan perlakuan. Nah, ini udah jelas. Kalau membedakan perlakuan ini tentu bukan sikap yang mewujudkan sikap kesetaraan dan yang sesuai. Berarti jawabannya yang mana tadi? Kesetaraan itu sikap adil. Yang D. Saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hukum. Nah, para pembelajar, itulah kesempatan pembahasan materi kita pada saat ini. Kita akan lanjut dalam pembahasan materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa dalam pertemuan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.